Halo semuanya, ada berbahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, perkenalkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya, Gavrila Ratnawidian Tias, serta teman-teman saya, Dwi Rista Cantika, Fikri Ramadana, Insya Brilian, Kusna Azza, dan Nabila Putri. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang proposal, yaitu pengertian proposal, tujuan proposal, fungsi proposal, jenis-jenis proposal, sistematika proposal, kaidah kebahasaan, serta contoh dari proposal itu sendiri. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Pengertian dari proposal. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut tentu saja harus dituliskan secara baik dan benar, supaya pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan baik. Proposal bersifat hanya sebagai usulan tertulis yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan bisnis, pengajuan, dana, proyek, hingga penelitian. Tujuan dari proposal untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan. Apabila terkait dengan proposal pengajuan dana, maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak sponsor. Untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Apabila berkaitan dengan proposal proyek pemerintah, maka proposal bertujuan untuk melakukan tender atau lelang pada proyek tersebut. Untuk mendapatkan penawaran kerja sama bisnis, apabila berkaitan dengan proposal bisnis. Fungsi dari proposal yaitu 1. Sebagai dasar untuk melakukan suatu penelitian umum yang berhubungan dengan budaya, sosial, ekonomi, dan lain-lain. 2. Sebagai suatu gambaran dan proyeksi dalam mendirikan usaha atau bisnis. 3. Untuk memberikan suatu informasi yang detail tentang kegiatan dengan mengajukan dana untuk kegiatan. 4. Untuk mengadakan suatu kegiatan seperti misalnya seminar, diskusi, pelatihan, dan lain sebagainya. 5. Sebagai dasar untuk melakukan tender baik dari pemerintah maupun swasta. Jenis-jenis dalam proposal. Secara umum, proposal dibedakan menjadi 4 jenis, yakni proposal bisnis, kegiatan, penelitian, dan wirausaha. Yang pertama, proposal bisnis. Sama seperti namanya, proposal jenis bisnis tentu berkaitan dengan dunia usaha. Proposal bisnis biasanya berisi rancangan, rencana kerja yang ditunjukkan baik oleh perseorangan atau kelompok kepada investor. Yang kedua, proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah sebuah rencana acara yang ditulis dengan tujuan permohonan izin dan dukungan berupa dana atau sponsor. Contoh proposal kegiatan biasanya digunakan untuk kegiatan sekolah, kampus, bakti sosial, penggalangan dana hingga acara tingkat desa dan kecamatan. Yang ketiga, proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian. Lingkup pengusulan proposal penelitian berada dalam bidang sains atau akademik. Tujuan penulisan proposal penelitian umumnya sebagai permintaan untuk mencari dana penelitian dari sponsor. Yang keempat atau yang terakhir, proposal usaha. Proposal usaha adalah dokumen yang dibuat oleh pengusaha untuk menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya pada bisnis tersebut. Hal-hal yang wajib termuat di dalamnya yakni gambaran real mengenai usaha, analisis faktor internal dan eksternal melalui sistem SWOT, serta prospeknya di masa depan. Sistematika proposal. Proposal penelitian akan ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dari penelitian tersebut, manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tersebut, landasan teori, metode penelitian, dan kerangka penulisan laporan. Contoh proposal yang cukup sering dibuat adalah proposal perizinan untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian yang ditujukan untuk lembaga yang mempunyai hubungan. Tak hanya itu saja, ada juga sebuah proposal kegiatan seminar ataupun konser yang bertujuan untuk mencari sponsor atau dukungan supaya acara tersebut bisa berjalan dengan meriah. Kaidah kebahasaan dalam proposal.
Menggunakan istilah ilmiah. Dalam menggunakan istilah ilmiah pada sebuah proposal, hendaknya disesuaikan dengan bidang ilmu pengetahuannya. Sebagai catatan, jika menggunakan istilah asing yang tidak memiliki bahasa Indonesia, harus ditulis dengan cetak miring. 2. Menggunakan kalimat argumentatif. Kalimat argumentatif ini berisikan pendapatan dari pihak pengajuan proposal. Dalam penulisannya harus disertai dengan data atau fakta yang akurat. Tujuannya agar proposal dapat lebih meyakinkan dan lebih dipercaya keakuratannya. 3. Menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini dibutuhkan dalam penyusunan proposal. Bentuknya bisa berupa langkah-langkah, rencana, dan metode penelitian yang akan digunakan. Penggunaan kata kerja tindakan ini juga mempermudah pihak penerima untuk memahami rencana atau metode pasti yang akan digunakan, sehingga tujuan proposalnya lebih mudah ditangkap. 4. Menggunakan kalimat yang mengandung perincian. Kalimat perincian bertujuan untuk memperjelas hal yang ingin disampaikan dalam proposal. Kalimat perincian bisa ditulis dengan kata pertama, kedua, selanjutnya, berikutnya, dan sebagainya. Menggunakan kalimat yang mengandung pendefinisian. Kalimat yang pendefinisian bertujuan untuk mendefinisikan suatu hal yang dibahas dalam proposal. Kalimat pendefinisian bisa ditulis dengan kata lain adalah, ialah, merupakan, yakni, yaitu, dan lain-lain. 6. Menggunakan kalimat yang bermakna lugas atau detonasi. Kalimat detonasi bertujuan supaya isi proposalnya tidak ambigu atau bermakna ganda. Maka dari itu, pemilihan kata atau kalimatnya haruslah jelas. Jika tidak, akan terjadi kesalahpahaman karena pihak menerima proposal tidak mengerti makna atau maksud sebenarnya. Kami telah menelusuri beberapa web yang ada di Google dan kami telah mengambil beberapa contoh proposal. Dari contoh proposal tersebut, kami mengubahnya ke dalam Microsoft Word dan menguploadnya ke dalam folder Google Drive. Contoh proposal yang kami ambil dari situs web berikut. Jika ada salah penempatan atau kelalaian dalam ketikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Karena sudah di akhir materi yang kelompok kami bahas, kami ingin memberikan sedikit pantun tambahan. Hal ini semata hanya untuk hiburan. Berikut pantun dari kelompok kami. Semoga terhibur. Menggoreng ikan dicampur bakmi, dikurang terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga mendapat nilai yang bagus.